Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu ala dinihi kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi robba bil islami dinam Nabi Muhammadin nabiyya rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang budiman lagi berbahagia, yang saya hormati, kita tentu saja sering mendengar ustaz ataupun ulama yang menerangkan atau membawakan ceramah yang mengatakan bahwasanya mendekati itu sama dengan melakukan. Untuk itulah pada kesempatan ini saya akan mengangkat tema pelurusan makna kata takrabu versi Islam. Mengapa? Karena rupanya paparan ustaz atau ulama sekalipun yang akhir-akhir ini mengatakan bahasanya contoh la takrabus zina, itu takrabu di situ dikatakan mendekati artinya dalam kata-kata kalau sudah mendekati itu sudah masuk kategori perbuatan dosa. Padahal perlu dijelaskan lebih jauh bahwasanya makna-makna tersebut seperti dalam Al-Quran dikatakan la takrabus zina, yang artinya janganlah kamu mendekati zina. Mendekati zina di sini jangan diartikan sebagai makna konotasi, namun diartikan di sini jangan diartikan makna konotasi, melainkan harus dimaknai sebagai makna konotasi. Mengapa? Takrabu mendekat itu dapat diartikan melakukan. Jadi takrabus zina dapat diartikan melakukan zina. Jadi barulah orang bisa dikategorikan melanggar aturan hukum atau aturan agama manakala melakukan perbuatan zina. Termasuk pula dikatakan oleh Al-Quran la takrabu malal yatim, yang artinya janganlah kamu mendekati harta anak yatim.
Nah, kalau saja kita menggunakan notasi kata takrabu di sini, takrabu mal yatim, di sini juga sudah sangat kacau. Mengapa? Kalau mendekati harta anak yatim secara notasi, masa sih kita berdosa mendekati saja? Nah, lain halnya kalau mengambil atau menggunakan harta anak yatim itu tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Nah, berangkat dari hal tersebut, disinilah perlunya ada pelurusan makna kata takrabu sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran tersebut. Nah, itulah sekali lagi bahwasanya la takrabu zina, janganlah kamu mendekati zina. Itu artinya bukan diperuntukkan pada saat mendekati, tetapi pada saat melakukan perbuatan zina itu barulah dikatakan atau barulah sesuai dengan konsep atau sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau dikatakan la takrabu malal yatim, barulah dapat dikatakan ada pelanggaran kalau saja seseorang itu mengambil atau menggunakan tanpa izin dari miliknya harta anak yatim itu. Sebagai perumpamaan, kalau saja versi kita mengatakan la takrabu zina, misalnya ya belum melakukan, itu kan sudah merupakan mendekat. Misalnya seseorang yang sepasang muda-mudi yang akan melakukan perwasitan, kalau belum melakukan itu belum masuk kategori melanggar aturan atau melanggar agama. Lain halnya kalau mereka berdua sudah melakukan, itu barulah stop firman Allah yang mengatakan la taqrabus zina. Juga kita masukkan la taqrabu mal yatim, manakala seseorang baru mendekat atau memegang harta anak yatim, misalnya megang rumahnya, megang kursinya, megang mobilnya, megang motornya, itu kan kalau secara notasi ya mendekat, tapi di situ tidak termasuk kategori itu. Nantilah masuk kategori ayat itu manakala menjual atau mengalihkan harta itu tanpa sepengetahuan anak yatim. Kita masuk ke masalah hukum misalnya. Dalam hukum, apakah hukum Islam, terutama hukum positif, kalau hanya niat itu belum merupakan suatu pelanggaran hukum. Beda hanya kalau sudah melakukan, itu sudah merupakan perbuatan melanggar hukum. Nah, di sisi lain, dalam Islam pun juga, kalau baru niat, itu belum berdosa. Nanti berdosa manakala melakukan perbuatan dosa itu, misalnya mencuri,
merampok, memperkosa atau membunuh. Tapi kalau baru niat belum apa-apa. Begitu. Nah, intinya kata takrabu itu bermakna konotatif. Jadi tidak bermakna denotasi. Maaf. Kata takrabu di sini itu bermakna kata takrabu di sini itu bermakna konotasi, bukan denotasi. Artinya itu kata kiasan, itu makna kiasan. Jadi sebagai kesimpulan, bahasanya kita harus kembali memaknai kata takrabu itu dalam Al-Quran. Tidak seperti yang dimaknai secara detail oleh para ulama atau para ustaz seperti sekarang. Nah, itulah sekiranya penjelasan saya ini bisa memberikan pencerahan kepada pemirsa sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalaupun ada kata-kata saya yang salah, itu artinya memang saya yang salah. Dan kalaupun ada benarnya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.